Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Soraya SPD. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Al-Amin di Kota Cilegon, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 program studi biologi di Universitas Siliwangi dengan nomor peserta 2015018484141. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Al-Amin Kota Cilegon. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Kedua kelasnya silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, alhamdulillah ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa Ibu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Rasya kenapa? Sakit. Terus ada lagi? Ada Rasya dia. Oke, untuk teman kita Rasya, kita doakan semoga lekas sembuh ya, amin ya robbal alamin. Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini ketika mau memulai pembelajaran. Nah, ini kalian silahkan scan barcode-nya di depan. Oke, kalau sudah kalian bisa isi untuk perasaan kalian hari ini. Apakah di situ apakah sedih, apakah senang, atau biasa saja? Nah, di sini kita bisa melihat, wah berarti lebih banyak yang senang atau happy. Bisa dilihat di situ ya 77%. Yang lain biasa saja. Dan yang sedih ada 4,55%. Kenapa? Siapa yang sedih? Kenapa ini? Ada masalah. Ya, mudah-mudahan yang sedih ketika kita belajar hari ini menjadi senang, ya, atau happy. Oke, senyum dulu sekarang untuk belajar hari ini. Sudah semua? Sudah semua ya. Di sini gua ada pertanyaan. Siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan? Ya. Apakah setiap interaksi antar komponen biotik dalam suatu ekosistem selalu menguntungkan? Siapa yang bisa menjawab? Bu. Ya. Jadi setiap interaksi antar komponen biotik di dalam suatu ekosistem tidak selalu bersifat menggantungkan. Contohnya interaksi simbiosis, parasitisme, simbiosis, amensalisme, predasi dan kompetisi. Oke, ya. Terima kasih ya untuk Miss Wasma Fitri sudah bisa menjawab dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua, mengapa terjadi interaksi di antara komponen penyusun ekosistem? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Karena adanya timbal-balik kali berhubungan komponen biotik berpengaruh pada komponen biotik dan sebagainya. Ya, jadi itu tadi mengapa terjadi interaksi katanya seperti sudah dijawab oleh teman kalian. Yang lain paham? Oke, di sini sebelumnya mata pelajaran yang kalian pelajari adalah virus tentang virus. Nah, hari ini kita akan membahas bab ekosistem. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu ekosistem. Siapa yang mau menjelaskan apa itu ekosistem? Ya, apa itu ekosistem? Siapa yang tahu?
Acungkan jari. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, disertai adanya faktor abiotik dan anabiotik. Nah, contohnya kalau yang biotik itu berarti makhluk hidup, yang abiotik berarti ya tidak hidup. Oke, jadi sekarang kita ingin belajar tentang ekosistem. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Bisa kalian lihat ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan. Jadi itulah hari ini yang akan kita pelajari. Kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, untuk penilaian yang akan Ibu nilai, ya, untuk hari ini kita bisa lihat di sini. Itu yang pertama dilaksanakan pada awal pembelajaran, nanti ada pretest. Setelah ini ada pretest. Nah, setelah itu kalian mengisi LKPD pada saat diskusi. Terus selanjutnya pada akhir pembelajaran akan mengisi soal post test yang sama nanti soalnya dengan di awal, yaitu pretest. Selain itu juga Ibu akan menilai kalian tentang sikap juga. Jadi ketika nanti pada saat diskusi berkelompok, Ibu akan menilai bagaimana sikap kalian bergotong royong, bertanggung jawab, kerjasama ya pas saat diskusi. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, di sini bisa kita lihat instrumennya. Itu ada tes tulis, ada diskusi dan presentasi. Nanti kalian akan maju berkelompok ketika setelah diskusi atau sudah menyelesaikan ini ya tugas di LKPD, kalian sudah mengisi bareng-bareng dengan kelompok kalian. Selesai itu kalian akan tampil ke depan berkelompok presentasi masing-masing kelompok. Jadi nanti kalian bisa bareng-bareng sama kelompoknya. Oh, ini saya akan menjelaskan bagaimana di depan seperti apa hasil dari LKPD yang sudah diisi oleh masing-masing kelompok. Paham ya? Oke, di sini. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai ke pelajaran yang inti tadi kan penilaian yang pertama adalah pre-test. Berarti sekarang kalian buka HP-nya masing-masing yang sudah Ibu kirimkan, linknya ada ya di grup, silahkan. Ibu beri soal 10 soal pilihan ganda. Silahkan mengisi. Ya, silahkan isi 10 soal. Ini tadi digoyang. Nah, ini ada gambar, silakan perhatikan. Gambar yang pertama apa? Gambar yang kedua apa? Ya. Yang pertama gambarnya apa? Kupu-kupu. Terus apa perbedaan dari gambar di depan? Kalau kalian lihat dulu perbedaannya seperti apa, hubungkan dengan pembelajaran kita hari ini atau ekosistem. Yang pertama kalian lihat adalah katanya kupu-kupu, yang kedua ada belalang dan kupu-kupu. Nah, itu gambar yang kedua. Bagaimana gambar yang pertama? Bagaimana atau seperti apa? Siapa yang mau menjelaskan? Satu-satu, jangan lupa. Ya, siapa? Kalau nggak salah. Ya, boleh. Kalau nggak satu itu antara makhluk hidup dan lingkungan. Kalau yang pertama antara makhluk hidup dan lingkungan
Dan hubungannya juga Oke, berarti sudah jelas saling menguntungkan di mana si kupu-kupu mengambil nektar atau sari makanan, sedangkan bunganya untuk berkembang biak atau penyerbukan seperti itu ya, untuk berkembang biakan. Nah itu gambar yang pertama. Selanjutnya gambar yang kedua. Ayo Pak. Kalau yang saling memangsa atau yang satu memangsa yang lainnya. Kanibal. Ada yang tahu? Kanibal. Predator atau predasi kan dimakan ya, yang satunya kalah ya. Jadi kupu-kupu dimakan oleh belalang. Jadi di sini kita sudah jelas dari kedua gambar yang kalian lihat di depan, gambar A dengan gambar B itu hubungannya dengan ekosistem sudah terjawab. Gambar A yaitu apa tadi? Simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Yang kedua, predasi atau predator yang satu dimangsa. Nah, setelah ini kita akan melihat video. Silakan kalian simak. Ini kita lihat. Perhatikan. Sudah ya? Oke, sudah lihat tayangannya ya? Sudah. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian bisa ambil dari informasi? Nah, Ibu akan bertanya. Kalian kan sudah melihat tayangan tersebut ya? Apa yang barusan kalian lihat? Hewan apa? Orangutan. Ya, berarti informasi apa yang bisa didapatkan dari video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Oke, jadi Informasi itu berkurangnya orangutan karena perburuan liar dan kebakaran hutan. nah, tadi sudah jelas bahwa katanya di dalam video itu adanya perburuan liar, katanya seperti itu ya, sehingga menjadikan populasi itu akan berkurang. Nah selanjutnya, bagaimana dampak yang timbul akibat perubahan interaksi makhluk hidup? Oke, berkurangnya populasi orangutan. Karena tadi nyambung dari yang nomor 1 ya, karena perburuan liar tadi ya. Nah selanjutnya nomor 3 dari tayangan video tadi dijelaskan kalau misalkan ekosistemnya seimbang, berarti apa yang terjadi? Akan seimbang ekosistem. Tetapi kalau ada salah satu yang dia itu rusak, bagaimana? Berdampak buruk dan tidak seimbang. Itu juga akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Dan yang namanya ekosistem itu tidak hanya hewan dengan tumbuhan, tetapi ada juga manusia di dalamnya. Jadi, oke. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Jadi kita akan membentuk satu kelompok di mana satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5. Mulai dari sekarang kalian silakan membentuk kelompok masing-masing. Jadi ada 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Oke, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, LKPD-nya silakan dilihat dan diisi. Ini kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Silakan diskusikan untuk masing-masing kelompok. Kita lihat di situ. Kalau tadi belum jelas ya video yang Ibu tayangkan, silakan barcode kembali untuk tayangan video yang tadi sudah ditayangkan oleh Ibu. Nah, dilihat, silakan kalian lihat untuk LKPD-nya, diisi nama kelompok, nama anggotanya, dan kalian baca dulu tujuan pembelajarannya. Di situ seperti apa, petunjuk kerjanya bagaimana. Terus di sini ada tahapan-tahapannya dan soal. Silakan kalian isi. Nomor 1, 2, dan 3. Paham sampai sini? Cukup jelas ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya? Cukup jelas. Silakan diisi.
penampilannya. Nanti ketika maju diskusi atau presentasi ke depan, ada yang menggambar, ya. Jelaskan. Nah, siapa sudah ditemukan yang mau menggambar rangkai makanan nanti aku dari jaring makanan. Nanti menggambar dari jaring makanan nanti. Yang isi. Iya, isi yang di LKPD kan nanti di presentasi kita di kelompok sudah ditentukan siapa yang pembicaranya siapa, yang mau menggambarnya siapa. Oh, mending cewek. Ya. Yang ngomong udah pada. Tapi jelas ya, soalnya udah jelas ya. Kalau satu orang dulu berapa? Apa itu? Satu orang yang ngomong terus itu berapa? Iya, jadi nggak apa-apa yang satu misalkan sambil ngomong, Satu nanti ibu. dia menggambar, ya. Ini kan dari pengamatan video tadi kan sudah ya, ini bagaimana pengaruh perkembangan populasi ikan terhadap keseimbangan ekosistem, bagaimana ya pengaruhnya. Tadi kan sudah berdampak ikan. Nah, di sini dari permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah untuk menjaga hutan. Kan tadi di video itu sudah tuh kenapa kok jadi begitu orang hutannya. Jadi bagaimana cara penanggulangan kita kan seperti itu. Untuk yang ini tadi menggambar dari makanan nanti ada salah satu yang masuk ke depan ketika ada kelompok yang lain yang mempresentasikan ada salah satu yang menggunakan. Iya Bu. Ada yang sudah? Belum. Paling sudah. Coba. Berarti ini. Betul. Oke, kalau sudah semua berarti masing-masing kelompok silakan maju presentasikan. Ya, yang sudah siap kelompok berapa dulu? 3. Satu aja. Oke. Kalau menurut berarti kelompok 1 silakan maju dan jelaskan hasil dari diskusi yang sudah dikerjakan oleh kelompok kalian. Semuanya maju. Kalau yang baca yang Iya. yang gambar tadi kita pakai ini kan gambar. Untuk kelompok yang lain silakan menyimak ya. Untuk kelompok lain menyimak penjelasan dari kelompok yang sedang tampil. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini apa mempresentasikan hasil diskusi. Pertama, dari pengamatan video tersebut bagaimana pengaruh populasi orang hutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Kenapa demikian? Jawabannya itu karena pengaruhnya sangat berubah bagi populasi orang hutan dan mengalami ketidakseimbangan pada ekosistem tersebut. Kedua, dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Yang pertama, melarang adanya perburuan hewan liar. Yang kedua, tidak membakar hutan. Yang ketiga, tidak merusak flora dan fauna yang ada. Yang ketiga, berlanjut dan menggambarkan keseimbangan ekosistem hutan. Itu dimakan sama gula, sama bibir, terus juga dimakan sama gelang, kalinya dimakan sama pedas. Kalinya dimakan sama belas tikus,
ibu dimakan oleh bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang pertama keterangan oleh Yosua. Jawabannya karena dari pengalaman studi tersebut bagaimana mengalami pemenuhan populasi orang hutan terhadap pertimbangan risiko hutan maupun demikian. Jawabannya karena penebangan liar orang hutan mengalami penurunan sehingga ekosistem menjadi berubah. Oke, jadi ini dari tumbuhan ke belalang ke laba-laba, laba-laba ke ular habis itu ke elang. Terus dari tumbuhan ke kelinci ke dimakan sama rubah. Terus dari tumbuhan dimakan sama tikus dimakan sama rubah. Terus tikus juga dimakan sama elang. Nah, kelinci juga dimakan sama elang. Terus dari tumbuh-tumbuhan ke burung pemakan Dihentikan, harus dihentikan untuk perburuan liar. Yang kedua, hindari kebakaran hutan supaya hewan yang ada di dalam hutan itu terlindungi seperti itu. Terus yang ketiga tadi kalian masing-masing dari kelompok sudah menggambar dan hasilnya yang sudah kalian presentasikan yaitu jaring-jaring makanan. Untuk lebih lanjut lagi, kalau misalkan ada yang masih belum paham, silakan kalian lihat apa itu ekosistem. Ekosistem pertama kali digunakan oleh Tansley, seorang ahli botani Inggris pada tahun 1935. Ekosistem adalah unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Setiap ekosistem memiliki ciri khas karena adanya perbedaan komponen biotik, makhluk hidup, dan abiotik. Nah, setelah itu, jika interaksi terjadi secara dinamis, maka ekosistem berada dalam keseimbangan, ya. Dan jadi dalam keseimbangan artinya harus dijaga keseimbangan ekosistem itu. Ekosistem ini perlu dipertahankan untuk keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya, sehingga gangguan pada keseimbangan ekosistem akan memberikan dampak yang buruk apabila ekosistem itu tidak seimbang. Jadi di meja kalian sudah ada masing-masing permen 1. Nanti siapa yang fokus ketika ibu bilang ambil permennya, berarti yang nanti yang tidak kebagian permen mundur ke belakang, yang megang permen main kembali dengan pasangan yang berbeda. Paham? Oke, paham gak? Jadi pasangannya ingetin sekarang, nanti yang kalah mundur. Ya. Siap, lihat ke ibu. Iya, Bu. Ya. Pegang pipi. Semuanya pegang pipi. Pegang pipi. Tangan kanan. Tangan kiri. Ambil. Yang tidak kebagian mundur. Lihat ke ibu. Oke, perhatikan. Pinggangnya dipegang. Semua pegang ini. Ayo, kaki 1 pegang. Kabelnya pegang. Pinggang lagi. Ambil. Pegang telinga. Kepala. Pundak. Pinggang. Lutut. Kaki, pinggang lagi. Kepala lagi. Ambil. Siapa yang mau ambil? Oke, maju. Dapatkan hadiah dari ibu. Dapat hadiah dari ibu. Ya, terima kasih untuk hasilnya. Kembali ke kursi kalian. Kalian masih karena perasaan
Nih, speaking, presentasi. Semuanya, ada yang menggambar juga ya. Nah, oke. Berarti kalian senang semua untuk pelajaran hari ini. Nah, Ibu belum dimulai kan? Mirip tuh. Lagi, loading lagi. sudah ya? Oke. Nah, udah no. Mulai. Berarti yang pertama tadi itu sudah kelihatan di sini ya. Oke. Ya, untuk itu yang akan datang kita akan belajar tentang materi perubahan lingkungan. Ya, jadi kesimpulan hari ini yang bisa kita ambil adalah bahwa ekosistem itu adalah hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara lingkungan dan lingkungannya. Terus adanya faktor abiotik dan non-abiotik, di mana tadi ada macam-macam. Selain ada yang saling menguntungkan, ada predator ya. Terus ada apa lagi? Komensalisme. Ada lagi apa tadi? Mutualisme dan predator atau ya seperti itu ya. Nah, oke, mungkin itu saja dari Ibu. Untuk selanjutnya kita berdoa dulu sebelum ditutup ya pembelajaran ini. Kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih untuk kalian hari ini yang sudah sangat baik sekali mengikuti pelajaran Ibu. Sampai sini dulu Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.